Oke na ako rin. Ikaw din. Hindi Luis. Kung ngerti rin kini, stand HP ko.
Masa deh. Kamu kan di situ. Itu toh. Mungkin aku dirinya. Ya, mungkin bisa memulai Ini kok, murid kursi kok. memantau laptop sendiri. Kita bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hormat kepada Bapak Kasdi dosen ilmu lapangan dari kelompok 114 yang kami hormati Bapak Syariful Anam selaku pemateri pada seminar pagi ini, dan kepada rekan-rekan audiens kami. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di acara webinar pada Sholawat serta salam tak lupa berasal kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin. Tiga kalinya di sini saya mohon izin perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rizky Kurnia Putra Pamungkas, tahun 2018. Ini kami ditindak sebagai pembawa acara sekaligus sebagai moderator yang akan sebelum memulai acara webinar pada pagi hari ini, marilah kita buka acara pada pemeriksaan Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja pada acara yang pertama adalah sambutan dari Bapak Kasdi selaku kepada Bapak Kasmuri kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunna sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Syariful Anam selaku pembicara dalam acara moderasi beragama, anak-anak serta adik-adik sekalian, kelompok KKN reguler kelompok 124 dan peserta webinar yang lainnya yang saya hormati. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, pagi hari ini, kita masih mendapatkan limpahan nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga meskipun melalui forum online atau virtual, kita semua bisa
hadir dalam acara webinar moderasi beragama yang diselenggarakan oleh kelompok 114. Alhamdulillah, kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diciptakan oleh Allah sebagai manusia. Terlebih lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ditakdirkan sebagai umat Islam yang kebetulan juga kita adalah warga bangsa Indonesia. Tidak salah satu di dalam menjalani kehidupan bisa mewariskan atau bisa mengaktualisasikan nilai-nilai kedamaian, nilai-nilai keharmonisan, baik selaku manusia antar manusia, antar manusia, baik terhadap mereka yang kebetulan memiliki keyakinan yang berbeda, ataupun terhadap sesama umat Islam, meskipun di dalam Islam itu sendiri terdapat pemahaman yang berbeda-beda. Kemudian juga bisa kita saksikan bahwa kita adalah berada di tengah-tengah, baik di antara sesama manusia, di antara sesama umat Islam, maupun di antara sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sampaikan bahwa di antara tujuan beragama adalah supaya bisa memperoleh kedamaian di dalam menjalani kehidupan, baik sebagai pribadi, sebagai anggota masyarakat, sebagai anggota atau pemeluk suatu agama, sehingga di dalam menjalani kehidupan ini bisa benar-benar memberikan hak kepada satu atau beberapa unsur yang ada di dalam kehidupan kita. Meskipun kadang-kadang ada di antara manusia yang lebih memberikan penekanan secara berlebihan terhadap satu atau beberapa komponen di dalam kehidupan, sehingga ada di antara kita atau kita sering menyaksikan begitu semangatnya mereka melaksanakan atau menjalankan ajaran agama, sehingga kadang-kadang memberikan penekanan yang berlebihan, sehingga muncul ada Islam, dan kemudian muncul radikalisme atau terorisme dan seterusnya. Itu semua karena mereka memberikan satu porsi yang lebih dibanding dengan porsi yang lainnya. Karena itu kita sebagai orang yang beragama Islam, sebagai umat Islam yang tentu kita ingin di dalam kita beragama, kita ingin hidup kita bahagia di dunia dan juga tidak menjadikan orang lain sebagai korban dari apa yang kita laksanakan. Demikian pula di dalam kita sebagai bangsa Indonesia, kita
memiliki pemahaman bahwa kita berada di tengah-tengah ya, sebuah bangsa yang plural, di mana penduduk Indonesia dari sisi agama juga bermacam-macam, dari sisi suku dan juga bermacam-macam, adat istiadat yang bermacam-macam. Itu semua merupakan kekayaan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita paham berbeda adalah sebuah keniscayaan di dalam kehidupan. Bukan berarti adanya perbedaan itu menjadi penyekat atau kita semua menjadi terpisah satu dengan yang lainnya. Justru adanya perbedaan itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa, dan dengan adanya perbedaan itu kita berjuang berusaha untuk menjadi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa harus menafikan atau merendahkan pihak-pihak yang berbeda dari kita. Ya, hadirin yang berbahagia, mudah-mudahan dengan acara webinar kali ini yang kita diselenggarakan oleh kelompok 114 bisa memberikan pencerahan kepada kita sekalian, khususnya peserta webinar, bahwa kita adalah berada di tengah-tengah bangsa yang plural. Kita ingin ya hidup damai sejahtera di tengah-tengah pluralitas, tidak kemudian memposisikan diri kita menjadi eksklusif, tetapi bagaimana kita tetap berperan di tengah-tengah masyarakat. Kita berusaha ya, meskipun ada banyak perbedaan, bukan berarti perbedaan adalah musuh, tetapi perbedaan di antara kita adalah mitra yang bisa kita pergunakan untuk fastabiqul khairat. Kepada Bapak Syariful Anam, ya, saya mohon acara ini bisa berlangsung dengan lancar, dan saya mohon kepada peserta ya kelompok 114 dan yang lainnya bisa berpartisipasi aktif sehingga ya apa yang ada dalam pikiran kita nanti bisa dieksplor, bisa di-share, dan mungkin bisa juga dijadikan sebagai bahan dalam kita mengarungi kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, mungkin itu ya, sekali lagi saya mohon maaf mungkin ke acara yang berlangsung ini saya tidak bisa sepenuhnya mengikuti karena saya ada ya belajar, sehingga setelah saya mengikuti pembukaan ini selanjutnya saya mohon izin. Itu ya. Halo. Baik Pak. Ya, Pak. Monggo. Halo Pak. Akan Pak Yai. Ini hanya diikuti oleh 19 orang, jadi tidak dibanyakan ya, tidak dievaluasikan sehingga pertanyaan menjadi banyak gitu. Ya, itu ya Pak Arif. Sekali lagi saya minta maaf tidak bisa mengikuti secara keseluruhan dari acara kali ini, dan saya mohon kepada Bapak Sarip kemudian juga para peserta ya bisa berpartisipasi aktif dalam acara webinar kali ini dengan harapan ya kita
menjadi bagian dari bangsa Indonesia, kita menjadi bagian dari umat Islam yang berada di tengah-tengah dunia. Harapan kita ya, dengan keberagamaan kita tidak menjadikan diri kita menjadi orang yang ekstremis atau memposkan diri kita merasa paling benar di tengah-tengah keberagaman. Ya, dengan sikap seperti itu kita bisa memahami, kita merasakan betapa nikmatnya kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hidayah dan sebagai orang Islam, kemudian di dalam ajaran Islam begitu luasnya sehingga tidak membatasi kita umat Islam kemudian memposkan diri kita sebagai orang yang eksklusif, ekstremis, tetapi dengan keberagaman Islam kita justru akan bisa mengantarkan kita menjadi rahmat bagi alam semesta. Karena Islam adalah agama yang bersifat universal dan diharapkan kehadiran Islam itu akan bisa menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ya, itu Pak Karim dan pada sekali lagi saya mohon maaf dan kurang lebihnya saya mohon maaf ya, sekali lagi mohon maaf ada kurang lebihnya, dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam takdim Pak Yai Haji Kasmuri MAG. Pak Karim, Ya, ya. alhamdulillah ya. Diberi tansah ringan sehat. Iki wonten kampus sama wonten pondok niki. Niki tesih teng griya niki, mangke paling agak siang. Salam Kang Pak Rohani nggih. Oh, nggih, nggih. Insyaallah oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo saya undur diri. Iya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih sampaikan kepada Pak Kasmuri DPL acara mengisikan penyampaian materi motivasi beragama dengan tema nilai-nilai Sumpah Pemuda dalam bingkai demokrasi, yang mana materi tersebut akan disampaikan oleh Ketua Syarif. Namun sebelum itu, mengingat hari ini adalah Hari Sumpah Pemuda, mari kita coba bangkitkan kembali rasa persatuan kita, mengingat dan sekaligus memanjatkan naskah untuk para audiens boleh menunjukkan mikrofonnya. Jadi untuk teknisnya itu saya akan memulainya dahulu, waktu muda nanti bisa diikuti oleh audiens seperti itu. Ya baik, apabila sudah siap. 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 1, 2, 3. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia. Mengaku bertumpah darah yang satu. Mengaku bertumpah darah yang satu. Tanah air Indonesia. Tanah air Indonesia. Air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia.
Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu. Mengaku bangsa yang satu. Bangsa yang satu. Bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia. Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, Kami putra dan putri Indonesia. Indonesia. menjunjung bahasa persatuan, Menjunjung bangsa persatuan. bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Indonesia. Ya, terima kasih pada audiens yang telah berpartisipasi dalam pengumandanggan Sumpah Pemuda di hari Sumpah Pemuda ini ya. Selanjutnya langsung saja pemaparan materi pada acara webinar pada pagi ini kepada Bapak Syariful Anam. Waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo pada Pak Syariful Anam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil mu'jizat wa warasahu al ulama bil karamat wal ulumin nafi'at. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad al hadi lil ummah wa mu'ti syafa'ah wa ala alihi wa ashabit tahirin at-thayyibah amma ba'd. Ma'aza min qail innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda al-ayah au kama qol ma'aza min qail subhanul yaum bijalna. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak DPL meskipun tidak di tengah-tengah kita, beliau Bapak Haji DRS Kasmuri MAG. Salam takdim saya pada beliau, dan yang saya hormati semua tim KKN RDR kelompok 114 dan tidak ketinggalan pula peserta webinar. Semoga apa yang saya sajikan ini ya bisa menginspirasi lah gitu ya, karena terus terang dalam jangka waktu 3 hari saya baru di UPM 4 hari ya Mas Rizky ya, sebisa mungkin dan yang saya pahami dalam menggali nilai-nilai Sumpah Pemuda kemudian dituangkan dalam bingkai dan tidak bulan-bulan ayo hadirin rahimakumullah wa rahmatullahi. Ini tadi saya sudah nge-share apa itu PPT, nanti ada yang mendisplay ya. Jadi Sumpah Pemuda itu menurut hemat saya dalam pembacaan literasi itu memang gerakan kaum muda yang mana gerakan itu tidak kemudian mak benduduk itu apa ya? Tidak kemudian ujuk-ujuk gitu ya. Tidak kemudian tiba-tiba, tetapi ada proses panjang. Ada proses panjang yang salah satunya adalah ingin menggerakkan kepemudaan bangsa Indonesia untuk bersatu. Ya salah satunya untuk melawan penjajahan itu gitu ya. Lah sebetulnya bisa ditarik gerakan pemuda itu bisa ditarik jauh lebih panjang, itu misalnya organisasi tentang lahirnya Budi Utomo, kemudian ada lahirnya gerakan pemuda yang namanya Kongres Pemuda yang dilaksanakan pada 30 April hingga 2 Mei 1925, yang mana di situ komponen pemuda bangsa terdiri dari berbagai aspek pemuda. Kalau dulu istilahnya ada namanya
Java, Jong Sumatera, Jong Ambon, kemudian Jong Minahasa, Jong Batak, pemuda Betawi, dan lain sebagainya, itu berkumpul bersama untuk ya tadi untuk nasionalisme kebangsaan. Karena pada waktu itu tentu saja masih dalam Indonesia masih dalam bentuk kolonialisasi dari bangsa Belanda gitu ya. Nah, maka dalam kongres itu tampaknya belum maksimal, gitu. Belum maksimal karena belum menuju kesepakatan yang masif gitu kan, tetapi masih hanya bersifat wacana dan gagasan gitu. Sehingga belum maksimal gitu. Nah, kemudian masuk dilaksanakan kedua kalinya Kongres Pemuda di Batavia atau di Jakarta pada tahun 1928, selang dua tahun gitu ya, yang mana dari pertemuan itu ya intinya adalah terbentuknya perkumpulan pemuda-pemudi Indonesia. Jadi memang ada gerakan masif gitu ya. Kemudian yang kedua munculnya gerakan pemuda. Itu nanti kalau di slide saya silahkan bisa dilihat. Tadi ada yang ini ya slide yang kedua ini ya. Nah, kemudian terciptanya yang ketiga kesadaran kebangsaan dan persatuan. Nah, inilah yang kemudian para pemuda ini tergerak untuk dalam kongres yang kedua itu tidak hanya sekedar perkumpulan saja, tetapi sudah ada aksi nyata, kemudian ada aksi deklarasi yang menyatakan yuk para pemuda ini harus bergerak gitu ya, karena ya siapa lagi kalau penerus bangsa tidak lagi diteruskan oleh seorang pemuda gitu kan. Nah, kemudian memang dalam kongres tersebut ada timbul ya gesekan, perbedaan pendapat wajar gitu kan. Apakah bentuknya itu nanti perkumpulan ini berbentuk fusi atau berbentuk federasi. Jadi kalau federasi itu kelompok-kelompok komunitas pemuda yang ada di seluruh daerah itu dijadikan satu. Sedangkan kalau fusi itu dilebur, kemudian dijadikan satu wadah yang besar gitu ya. Nah, tetapi akhirnya di situ terjadilah yang namanya sakral gitu ya. Jadi dalam pengertian terjadi dengan begitu heroiknya gitu kan, dan benar-benar menjadi gerakan masif yang akan melahirkan sebagai tonggak sejarah Indonesia untuk menjunjung tinggi persatuan yang berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika. Ini hampir kalau saya membaca hampir mirip gerakan yang dilakukan oleh Rasulullah gitu kan. Cuma kalau Rasulullah itu ketika waktu usia mudanya kira-kira usia 35 gitu, beliau ketika mengalami proses Binaul Ka'bah, proses perbaikan Ka'bah itu kan di antara klan-klan atau kodail itu kan berebut siapa yang berhak menaruh Hajar Aswad gitu. Tapi dengan kelihayan Rasulullah dalam memanage sosial masyarakat itu bisa terkondisikan, artinya bisa menjadi satu kesatuan. Nah, begitu pula hampir sama dengan kasus Sumpah Pemuda, tetapi kalau kasus Sumpah Pemuda ini kan lebih cenderung kepada gerakan yang masif, kesadaran bersama kolektif gitu kan. Berbeda dengan kasus Binaul Ka'bah, tetapi secara substansial itu hampir mirip gitu. Nah,
Ini saya kira sebagai prolog atau sebagai sedikit kesejarahan, tentu saja teman-teman punya bacaan yang lebih dalam mengartikan apa itu Sumpah Pemuda gitu ya. Lah kemudian saya mencoba untuk sedikit jam peran tentang pemuda gitu ya. Maka kalau saya melihat kira-kira membayangkan pada waktu itu gitu kan. Di sini saya mencoba untuk mengutip apa itu spirit dalam sebuah nandom bed Umriti. Kalau santri saya kira sudah pernah belajar gitu kan. Idil dia akan menjadi luhur, dia akan menjadi tinggi derajatnya tergantung seberapa tinggi keyakinannya, seberapa besar optimismenya, itu kan, seberapa besar apa itu apa ya, ini himmatul ulyanya. Jadi himmatul ulya itu apa? Cita-cita yang luhurnya. Maka kemudian barang siapa yang tidak mempunyai keyakinan cita luhur, dia tidak akan bermanfaat. Maka kemudian ketika dikatakan pada masa itu, tentu saja semuanya pemuda yang ada di dalam gerakan pemuda Sumpah Pemuda, Amin, kemudian siapa lagi punya, ada yang hafal nggak? Sugono kan, ya, Muhammad Amin, Sugondo Muhammad Amin, kemudian ada Amir Safruddin, Syarifuddin, dan kawan-kawannya itu kan mereka semua memiliki himmah aliyah untuk satu diantaranya adalah memiliki kesadaran untuk mensatukan visi gitu ya. Visi yang penting seluruh pemuda itu punya visi bersama dan itu harus digerakkan secara masif atau minimal punya sosok visioner. Kemudian yang kedua punya daya juang. Jadi punya visi tetapi kalau tidak diaplikasikan secara real, ya itu namanya angan-angan saja, lamunan. Tetapi para pemuda saat itu saya kira jelas konkret gitu. Mereka setelah kongres mereka mensepakati bersama, setelah itu mendeklarasikan tadi prasasti yang telah dibacakan kita bersama dengan penuh semangatnya, dan sebelumnya juga diiringi Pesta Raya WR literasi yang saya baca itu memang belum ada kata-kata merdeka gitu, karena pada waktu itu masih gerakannya itu masih ditemani atau dijaga oleh Belanda gitu kan, sehingga mereka mengganti merdeka dengan kata-kata mulia. Maka kemudian inilah yang menjadi menginisiasi gerakan adanya PKI dan seterusnya gitu kan, sehingga melakukan gerakan yang masif. Nah kemudian yang kedua, di sini saya mencoba untuk spirit yang saya ambil dari daya juang para pemuda, selain tadi daya juang, kemudian perekat pemersatu, itu kan, pemerekat pemersatu. Sebagai bentuknya apa? Ya bentuknya tadi bahwa mereka memiliki kesatuan yang sama, yaitu tanah air, bahasa, dan bangsa, gitu kan. Ini kan artinya idealitas, istilahnya ta'asubnya, kesektean, kedaerahan itu melebur menjadi satu dengan mengatasnamakan persatuan, gitu kan, yang terbukti dengan ikrar atau prasasti Sumpah Pemuda itu.
Nah, hal ini selaras dengan tampaknya saya mengutip lagi-lagi mengutip Nadom Bed gitu kan, apa itu Ibnu Malik Alfiyah Ibnu Malik, dia ketika seorang pemuda gitu kan, bahwa ini persoalan i'rab gitu ya. Warfa fi dhammin wansifan fathan wajur kasron kadikrullahi abdahu yasur wajim bitaskinin wa ghairu madukir ya bunah ja'au bama. Farfa fi dhammin. Farfa angkatlah fi dhammin. Fi dhammin itu berkumpul gitu. Nah, di sini maksudnya adalah persatuan itu gitu kan. Persatuan. Kemudian farfa fi dhammin fa itu bermakna bekerja maupun secara kerangka fikir gitu kan. Fathan itu bermakna fatah membuka, maksudnya keterbukaan pikiran. Sebagai pemuda yang mempunyai visi visioner ke depan, dia itu harus open minded gitu kan. Jadi pikirannya terbuka, jangan tertutup. Saya tadi harus bersifat inklusif, tidak eksklusif gitu ya. Sehingga dalam tanda kutip kebenaran itu ya bisa ya relatif tersebut ya, meskipun ada kebenaran yang hakiki gitu ya. Nah, setelah itu wajur kasron, wajur dan hindarilah ujur, hindarilah kasron. Kasron itu ingkasar pecah, maksudnya perpecahan. Nah, kalau sudah bisa gitu, kadikrullahi abdahu yasur, agar semuanya itu diorientasikan ingat kepada Allah gitu kan, sehingga supaya menjadi abdahu yasur. Wajim itu punya tekad yang kuat. Kenapa? Kalau kita itu bisa tenang. Orang kalau punya visi, misi yang jelas, itu pasti ada ketenangan dalam melakukan gerakan apapun. Nah, maka kemudian mereka, para pelopor Sumpah Pemuda, dan kemudian yang bergabung menjadi satu visi itu, dengan egonya, sikotan binafsih untuk melakukan gerakan menyatukan pemuda bangsa, berhasil melakukan pengusiran penjajah dan seterusnya. Dan itu tidak lain dan tidak bukan agar dipelopori oleh para pemuda itu tadi, gitu ya. Terus the next, selain itu, ini kalau rumusannya seperti ini. Jadi di dalam ini kaitannya tentang qawaid i'rab dan akhir kata. Nah, kondisi yang kita hadapi itu berbeda-beda, tetapi spirit dalam perbedaan kondisi dan situasi itu bukan berarti menghilangkan nilai yang terkandung di dalam sebagaimana yang tadi saya katakan, bahwa Rafa itu menjunjung asas wahdatul istimaiyah, persatuan gitu kan. Jadi apapun yang terjadi, persatuan itu harus dijaga sekalipun berdarah-darah, katakanlah seperti itu. Kemudian nasab sebagai representasi kuwatul harokah dan mujahadah. Jadi Sumpah Pemuda itu kan ya dilakukan dengan sekuat tenaga, dengan gerakan yang all out gitu kan. Tetapi di sisi lain, gerakan itu atau yang dilakukan pemuda, tantangan zaman itu selalu berubah-ubah. Maka tentu saja ada ancaman. Nah, meskipun ada ancaman, nah tetap ada waspada. Nah, biasanya ancamannya itu berupa perpecahan, kemudian karena merasa al-kibru, takabur atau ananiyah, egoisme gitu kan. Nah,
semua itu harus, ancaman itu harus dilakukan dengan jazm ikutan disukun dengan cara ya keteguhan hati supaya menimbulkan ketenangan hati gitu ya. Nah, ini selaras dengan next gitu ya, selaras dengan apa itu i'rab, maaf bukan i'rab ya, contoh kaidah dalam huruf jar na gitu ya. Huruf na itu saya kira ini bentuk karakter yang kuat bagi i'rab gitu ya, atau katakanlah bagi pemuda. Jadi pemuda itu dengan berbagai macam perubahan kondisi, semacam tantangan imitasi dengan domirna itu. Apa itu domirna? Domirna itu ya ketika rafa dia tetap na, ketika nasab dia tetap na, ketika jar dia tetap na. Nah berhubung ini isim, nah itu kan isim domir, jadi tidak ada jazm gitu ya. Nah maka kemudian ya pemuda ya harus itu, katakanlah rafa itu kalau dia sedang menjabat dalam posisi memiliki amanah gitu, ya dia tetap na, tidak kemudian idealismenya tergerus dengan situasi gitu kan, atau ketika dia masuk menjabat atau memiliki kekuatan gitu kan, ya dia tetap na. Ketika meskipun dalam kondisi terpuruk pun ya khafat atau jar itu ya tetap na gitu kan. Nah ini menjadi pemuda yang memiliki karakteristik seperti na itu diibaratkan seperti gini. Yang pertama adalah dia harus selesai dulu dirinya. Artinya sebelum mengurusi umat, dia harus selesai dirinya. Itu diisyaratkan dalam nadom ini, lirraf iwan nasbi wajarina sholah ka'rif bina. Ka'rif, ketahuilah bina, pelawanna. Jadi ikrif itu makrifat, harus mengetahui kediriannya dulu. Artinya ketika dia mengetahui itu dalam sisi kemudian posisinya, nah ketika dia mengetahui positioning di dalam dirinya, maka ketika dia melakukan gerakan aksi, nah dia minimal sudah bisa menempatkan pada tempat dirinya. Nah, inilah saya kira yang hal-hal yang kaitannya tentang nilai-nilai spirit Sumpah Pemuda itu, yang saya mencoba untuk mengelaborasikan dalam bentuk rumusan dalam i'rab gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, next saya sedikit jam tentang moderat gitu ya. Moderat itu biasanya ayat-ayat yang digunakan itu yang seperti Al-Qis, Al-Adalah, kemudian Kasmuri itu kan iya sebagai bentuk ini ya, sifat yang inklusif. Tetapi saya mencoba untuk memahami moderat itu berawal dari Al-Hujurat ayat 13 gitu ya. Yang mana saya kira ini juga relevan dengan konteks multikultural yang ada di Indonesia. Kemudian spirit kepemudaan pada waktu Sumpah Pemuda yang berbasis beda background, beda daerah, beda etnis, beda lain sebagainya. Tetapi itu semua bisa terkumpul di dalam makol atau khitab ini. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Jadi sebagai bentuk moderasi beragama, saya kira yang pertama harus kita kedepankan adalah ta'aruf gitu ya. Ta'aruf, lita'arafu. Ta'aruf itu apa? Perkenalan. Apa Mas Rizky?
ta'aruf itu? Mengenal, Pak. Mengenal. Kalau kita mengenal itu gimana? Apakah hanya cukup mengenal namanya, kemudian namanya dan lain sebagainya? Ya, kalau Atau dalam gimana? pemahaman saya, ta'aruf mengenal itu dia bukan hanya sekedar tahu mengenal, tapi dia mencoba mencari tahu apa saja yang berhubungan dengan yang akan dita'aruf, gitu Pak, yang akan dijalin ta'aruf. Oh, gitu ya. Berarti mengenal ta'aruf itu harus saling kenal. Saling kenal itu tidak hanya sekedar casingnya saja, tetapi harus secara batiniah. Nah, perkenalan ini sebetulnya saya mencoba untuk merefleksikan pemahaman ayat ini tidak hanya pada bertumpu pada ayat Al-Hujurat ayat 13 ini, tetapi ada munasabah ayat sebelumnya yang mana di situ dijelaskan bahwa sebelum ayat itu kira-kira kalau ditarik mundur gitu ya, di situ disebutkan ada ayat innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Jadi bentuk ta'aruf, bentuk mengenal itu ya satu, harus menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan. Jadi there is no distinction, there is no distinguish between each other. Jadi tidak ada satu perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Meskipun ini khitobnya kepada mukmin ya, tetapi nilai ukhuwah inilah yang harus kita jaga gitu ya. Apalagi sesama pemeluk agama Islam gitu kan. Bahkan kepada orang pemeluk agama lain pun ya harus sama gitu kan. Dari dalam proses muamalah atau muasyarah gitu kan. Memang kalau proses ta'abudi ya nanti larinya adalah lakum dinukum waliyadin. Tetapi kalau proses muamalah muasyarah there is no distinguish between each other gitu ya. Lah, tidak hanya itu, ukhuwah itu ya harus bermuara pada islah. Fa aslihu baina akhwaikum. Harus saling berbuat baik gitu kan. Ya, islah itu kan bisa bermakna berbuat baik, damai, kemudian solih, ya berbuat amal balik gitu kan. Karena derivasi dari kata islah itu bisa solih, lahan, dan lain sebagainya. Ini apa? Keberagamaan akab moderat yang ada di dalam diri kita. Nah, terus kemudian lanjutan daripada ayat itu menjelaskan tentang laisa fihi as-sukhriyah. Apa itu? Itu loh. Ya ayuhan nasu ya ayyuhalladzina amanu la yaskhur qaumun min qaumin asa'i yakuna khairan minhum. Al-ayat. Nah, ini menunjukkan bahwa di antara satu dengan yang lain itu jangan sampai ada sukhriyah. Sukhriyah itu apa? Menghina atau menyek bahasa dan jangan ada jangan ada penistaan di antara satu dengan yang lain. Kemudian wala talmizu wal lumaz. Wala talmizu. Talmizu itu apa? Ngundang Allah. Jenenge itu apik misalnya. Misalnya undangannya namanya itu Zainul Arifin. Kemudian diundang kampret gitu kan. Itu kan penistaan, istilah apa? Memberi lakop yang seharusnya tidak patut. Karena ada orang dipanggil seperti itu tidak berkenan gitu kan. Makanya jangan wala talmizu bil alqab gitu kan. Wala tanabazu. Nah, kemudian ya tanabazu apa tadi? Wala talmizu anfusakum wala tanabazu. Wala talmizu itu ya istilahnya jangan apa ya? Jangan menghina gitu kan. Kalau wala tanabazu itu bil alqab ojo mengundang dengan nama yang bukan sebutannya gitu ya. Nah, inilah saya kira nilai-nilai yang harus dikedepankan dalam unsur
membangun nilai-nilai moderasi. Nah, kemudian ayat berikutnya satu ayat sebelum ayat Hujurat ini ada ayat ijtinabudzon, menjauhi prasangka. Jadi sebagai bentuk sikap yang moderasi itu ojo jangan seudon gitu kan. Jangan ada Nah, selain itu di sini juga wala tajassasu. Janganlah tajassus itu aslinya itu kayak orang yang mengintip dan meminjam-minjam itu. Kalau orang misalnya ada target itu sudah diintai. Nah, itu jangan seperti itu. Artinya jangan sampai mencari kesalahan orang lain. Nah, kemudian yang terakhir wal ghibah, jangan sampai wala yaktab ba'dukum ba'do. Jangan sampai ada ghibah di antara satu dengan yang lain. Nah, maka inilah menurut saya, hemat saya, basis sikap moderasi dalam keberagamaan kita untuk menjunjung ukhuwah, kemudian menjunjung hubungan yang harmonis, yang baik. Itu ya salah satunya ya berupa sifat atau sikap yang seperti ini gitu ya. Karena menurut saya, meskipun saya mengutip satu ayat ini, tapi ada munasabah. Karena bagaimana mungkin orang ta'aruf kalau tidak mengedepankan ini, kira-kira bisa nggak? Kira-kira kalau misalnya Mas Rizky mau punya teman yang mau PDKT ta'aruf secara intens gitu, tetapi punya prasangka buruk, kira-kira bisa nggak? Kalau mungkin bisa Pak, karena susah Karena semuanya Pak. Iya, karena sudah ada prejudice, sudah ada kecurigaan gitu kan. Jangankan curiga, belum lagi nanti misalnya kita sudah punya orang yang mau kita ta'arufi gitu kan, mau ada relasi close relationship gitu kan, tetapi kita ngeremehke, ngepreke, istilahnya nganggep enteng. Oleh dek iki ku apa gitu. Itu kan nggak bisa. Harus equal. Jadi ta'aruf itu bentuknya equal. Equal itu apa ya? Inline lah. Seimbang. Tidak bisa jumlah ini, tidak bisa jumlah ini. Tetapi harus sama-sama inline. Satu jadi itu kalau tidak yang satu yang ini dinaikkan sedikit. Jadi orang ketika mau ta'aruf itu kalau yang minder harus dinaikkan sedikit. Overconfident ya harus mau ngedonkan sedikit, kira-kira seperti itu. Sehingga terjalin li ta'aruf gitu ya. Nah, kemudian kalau sudah demikian, inna akramakum indallahi atqakum. Itu nanti kita diskusi panjang lah. Kemudian berikutnya saya mencoba untuk mengambil nilai kepemudaan. Nilai berikutnya adalah ayat Al-Hasyr dalam ayat Al-Hasyr, surat Al-Hasyr ayat 18. Di sini pesannya itu ya ayyuhalladzina amanat taqu wal tanzur nafsum ma qaddamat wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Kenapa saya mengambil ayat ini? Satu kaitannya tentang kepemudaan tadi gitu ya. Nah, bahwa orang di Indonesia itu kan katakanlah umat yang beragama, meskipun keberagaman itu bervariasi, ada 6 atau 7 keberagaman yang diakui oleh negara. Nah, maka kemudian dengan berbagai macam keberagaman yang ada atau dengan kesalehan masing-masing itu saya kira harus selesai dengan agamanya sendiri gitu ya. Dalam pengertian
ya dalam keberagamannya harus selesai sendiri lah. Nah, setelah itu maka dia harus wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Dia harus memiliki, harus berangan-angan, mempunyai orientasi ke depan yang lebih jauh, gitu ya, lebih jauh. Nah, sebetulnya kata lighad itu kalau saya cari di beberapa tafsirnya, baik tafsir Sufi, bil akli, tapi lighad itu secara umum aja gitu ya, secara umum itu sesuatu masa akan datang, al-mustaqbal. Nah, masa al-mustaqbal itu berarti masa depan gitu. Nah, maka kemudian seseorang itu ketika kita mengatasnamakan orang yang beragama dengan simbol kesolehan individu dan kesolehan sosial gitu kan, maka setidaknya kita harus punya visi, punya orientasi ke depan yang maju. Nah, gunanya apa? Gunanya tidak lain dan tidak bukan adalah bagian dari sa'adatul ukhrawiyah, gitu. Sa'adatul ukhrawiyah, kebahagiaan di akhirat. Nah, tentu saja kebahagiaan di akhirat itu harus termanifestasikan dalam aktivitas-aktivitas di dunia, gitu kan, yang melibatkan apakah itu persoalan diri individu maupun sosial. Nah, kenapa saya orientasi sa'adatul ukhrawiyah? Karena di sini di dalam ayat ini itu ada ittaqullah itu 2 kali. Nah, 2 kali itu bermakna litaukid, itu kan, litaukid bahwa kebahagiaan yang hakikat itu ya ma ba'dal maut gitu. Dengan cara apa? Dengan cara tadi, dengan cara apa itu menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangan. Kalau dihadapkan dengan berbagai agama berarti masing-masing pesan agama masing-masing. Kalau sesama muslim berarti pesan agama Islam. Yang kedua, kemudian yang ketiga adalah ayat atau surat At-Taubah ayat 128. Nah, kenapa saya mengambil ayat ini sebagai bentuk apa ya, sikap moderasi gitu kan? Gini, satu, pertama munasabah dengan bulan Maulud gitu. Yang kedua, siapa sih simbol orang yang paling moderat di muka bumi ini? Saya kira tidak lain dan tidak bukan Rasulullah. Nah, maka kemudian saya mencoba untuk sedikit membreakdown sisi sifat yang dimiliki oleh Rasulullah, yaitu apa? Ini azizun alaihi ma'anittum, dan ini bisa digunakan oleh kita imitasi sebagai pemuda, sebagai calon pemimpin generasi bangsa, harus minimal mempunyai karakter yang seperti Rasul gitu kan. Azizum alaihi ma'anittum itu merasakan dan menanggung beban umat atau derita umat, artinya punya rasa empati. Artinya apa? Berarti ada rasa kepedulian terhadap orang lain. Jangan apa ya? Jangan penting aku aman gitu kan. Yang lain bohono, tidak seperti itu. Tetapi harus punya sense of empathy to the others gitu ya. Jadi kalau bahasa tasawuf itu larinya kepada futuwah, al-ihsan ilan nas, al-ihsan ilan nas, wakaful ada anggoirihi, ya, seperti itu. Nah, itu panjang lebar nanti kalau membahas sifat-sifat tasawuf. Terus kemudian harisun alaikum, ya. Harisun alaikum itu apa? Memiliki rasa cinta dan harapan yang besar terhadap umat. Jadi satu riwayat ada yang mengatakan isolul khairat. Jadi ya hampir sama. Dia lobot terhadap umatnya dengan cara apa? Dengan cara berbuat baik.
ceritakan salah satu riwayat Legend itu pernah cerita ya, kalau nggak salah dulu di kelasnya Mas Rizky itu, bahwa Rasulullah itu suatu ketika pernah menyuapin seorang yang sepuh, yang buta, ya kira-kira tidak berdaya lah gitu. Itu selalu diberi makan, tidak hanya itu, tetapi dilembutkan kemudian dihaluskan, tidak hanya itu, kemudian disuapin. Kurang apanya Rasulullah sebagai seorang negarawan, pemimpin seorang muslim, kemudian seorang nabi, seorang rasul, pangkatnya ulul azmi, tetapi harisun alaikum terhadap siapapun, apakah itu muslim maupun non muslim gitu kan. Nah, karena ya tadi bentuk harisun alaikum gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah rauf rahim. Rauf itu simbol mubalaghah dari kata rauf gitu kan, bermakna fa'il atau faul gitu kan, fa'il gitu kan. Rahimun juga sama, kasih sayang. Lah, sifat ini rauf rahim itu adalah dua sifat Allah yang diberikan secara legal formal oleh Allah untuk Rasulullah. Maka kemudian seorang pemuda, seorang pemimpin umat, bakal calon pemimpin umat itu idealnya dia harus memiliki sifat raufur rahim kepada umat gitu. Maka inilah saya kira hal-hal yang ini kalau kita memang benar-benar ingin mengimplementasikan nilai-nilai moderasi, ya tiru trilogi gerakan pemuda Rasulullah gitu ya. Ada ayat lain itu fabima rahmatin lintalahum walau kunta faddon golidul qalbi lan faddu min hauli. Jadi gerakan yang dilakukan oleh Rasul itu apa? Layin itu apa? Layin itu bermakna husnul khuluq, punya akhlak yang baik. Ya, saya kira itu prolog diskusi webinar mengenai nilai-nilai Sumpah Pemuda dalam bingkai moderasi beragama. Nanti kita diskusikan secara tanya jawab antara sahabat dengannya. Bisa dipahami ya? Nah, monggo. Ya Pak. Saya kembali masih ada waktu 15 menit untuk sharing atau diskusi ya, atau kalau mau lebih panjang ya monggo. Karena ya saya ada kuliah juga gitu. Monggo Mas Rizky bisa dipimpin. Baik Pak, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Sarifulana atas materi yang jadi untuk meningkat acara selanjutnya yaitu acara tanya jawab. Di sini kami menyediakan kuota atau batasan satu pertanyaan untuk satu termin ini. Kami persilakan kepada audiens untuk bertanya dan bertanya. Bagaimana audiens? Boleh langsung menghidupkan mikrofonnya untuk bertanya. Bisa ditangkap ya? Oke, waalaikumsalam Mas Rubai, monggo. Ini langsung pertanyaan Ya, silakan Mas Bai. Iya, monggo.
gue tertarik dengan yang pemaparan mengenai tentang kayak apa itu yang Nana itu loh, kayak yang kayak kita yang lupa. Nah itu kan di tengah-tengahnya itu kan ada. Nah, maka kita sekarang ini Ya. kalau kita nyari yang di tengah-tengah kadang kita jadi lah yang sekarang ya. Bahkan contoh nggak sampai tidak bisa apa Pak ya, kita itu menengahi suatu permasalahan. Gimana tidak bisa menengahi masalah. Permasalahan Pak dalam lingkupnya kita sendiri. Oh gitu. Menengahi permasalahan di antara teman-teman kita gitu ya. Iya. Oke. Ya, mau ditampung atau langsung ditanggapi? Terima kasih kepada Mas Rubai atas pertanyaannya. Monggo kepada Bapak Syariful Anam, kami persilakan untuk memberi jawaban. Ya. Terima kasih. Pertanyaan menarik. Ini memang kasus di dalam peserta KKN itu ya pasti ada apa ya? Friksi-friksi. Ada gesekan terhadap yang lain gitu kan. Saya juga ketika mengalami itu demikian. Begitu pula ketika di masyarakat juga bisa. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah saya tadi mencoba untuk memetaforkan ikrobna. Domirna itu sebetulnya memang dia kelihatannya sama gitu kan di dalam kondisi bagaimanapun. Tetapi maksud saya gini, kesamaan itu kira-kira yang tampak di dohirnya. Sebetulnya mahalnya itu ya berbeda. Kalau mahal jer, mahal sebetulnya ya jer, tapi nah, maka kemudian di domirna ya kita harus satu sadar posisi lah, kira-kira itu sadar posisi. Yang pertama sadar posisi, yang kedua bagaimana cara bersifat moderat di tengah perhelatan dua perbedaan yang tajam. Maka memang kadang-kadang win-win solution itu tidak bisa tercapai kalau tidak saling legowo gitu kan. Kalau tidak saling legowo, maka caranya adalah salah satunya adalah gunakan regulasi. Kalau memang kita tidak mau gini, otomatis ketika kita mau memutuskan sesuatu yang dalam tanda kutip tidak mau dalam tanda kutip kecenderungan gitu ya, meskipun moderat itu sebetulnya bukan mencari aman gitu ya, tetapi memihak sesuatu yang proporsional, kira-kira seperti itu. Dan maka kemudian bagaimana cara mengantisipasi dua perbedaan yang tajam itu? Kalau kelihatannya sulit, nah maka gunakan regulasi, di mana regulasi itu yang akan menjadi kesepakatan bersama dan hasilnya akan disepakati. Kira-kira itu yang hemat saya untuk menyelesaikan perselisihan yang muncul di antara diri kita. Nah, seperti itu. Jadi itu tempatnya itu harus saling saling lanjut sama gitu. Iya. Ya, bisa jadi seperti itu. Kalau mengacu pada konsep ta'aruf tadi kan, ya tadi sebagai bentuk
apa itu harus saling pengertian dan seterusnya. Jangan hanya mengedepankan ego masing-masing. Seperti itu. Yang kadang nyuwun sewu, persoalan itu tidak bisa selesaikan karena satu kecuali. Jadi yang menjadi dalam tanda kutip tertutup, solusi win-win solusi tertutup. Maka semuanya harus tadi wansiban fathan gitu kan. Harus kuwatul harokah wal mujahadah untuk terbuka, sama-sama terbuka. Gitu. Saya kira itu Mas Rubai. Ya, terima kasih kepada Bapak Syariful Anam atas jawabannya. Jadi saya ingin mencoba mengulang. Jadi kalau dari jawaban Bapak Syariful Anam yang kami pahami, yaitu dalam menghadapi sebuah permasalahan, khususnya dalam kasus KKN, itu kan pasti banyak sekali tabrakan pemikiran atau pandangan yang lain mengeluarkan sebuah regulasi atau peraturan yang dimana dalam peraturan tersebut itu sifatnya proporsional atau dibutuhkan dalam penyelesaian masalah tersebut, tidak memihak ke kanan atau ke kiri, tapi proporsi tepat pada ukurannya. Bagaimana Mas Rubai atau audiens lain? Mantap. Ya, terima kasih kepada Mas Rubai sebagai penanya. Kalau perbedaan masalah agenda itu bisa diatasi lah kira-kira. Tapi kalau masalah perbedaan cinta ini yang bahaya gitu kan. Iya Pak ya. Iya Pak. Sama-sama punya target gitu kan. Nggih Pak. Nggih Pak niku Pak. Nggih Pak. Cinta niku. Karena masalah hati itu wis pokoknya buta jadi buta. Itu kesek iki wasi. Wis pokoknya ora kenal konco. Itu yang bara akan kenal niku Pak. Sudah Pak, kenal sebagai paling senang sih nggih. Senang koncone sebelah wis. Wis harus Pak itu, wis tau Mas Rubai. Tapi sebetulnya kan bisa biasa. Itu kan dari ini satu mobil itu kan ya artinya hal-hal yang bersifat personal itu saya kira sementara di postpone dulu lah. Artinya demi kepentingan yang lebih maslahat bersama, bagaimana mensukseskan kelompok ini sukses menjalankan aktivitas KKN. Jangan hanya persoalan pribadi kemudian program kerja di KKN tidak jalan gitu. Jangan seperti itu. Hemat saya gitu. Ya, mungkin itu untuk pertanyaannya. Mungkin untuk waktunya kan karena terbatas. Mungkin ada lagi sampai setengah 11 ya Bapak, kalau masih ada pertanyaan. Oh gitu. Ya Pak. Terima kasih kepada Pak. Ya, kami persilahkan untuk yang kepada audiens apabila ada pertanyaan itu di kolom itu Mas komentar. Dicet aja Mas. Ya, saya masih coba membacanya. Ya sedikit informasi, ini kuliahnya pakai WA, jadi agak lebih fleksibel lah. Nanti ditanggapi di akhir-akhir nggak apa-apa. Oh ya Pak. Dapat informasi. Oke. Ya, terima kasih kepada penanya. Ini ada dari kolom komentar, yaitu dari Mbak Nuria Meka Ata. Nah, bisa bertanya.
Pak, apakah sama moderasi beragama dengan moderasi agama? Jika berbeda, seperti apa contohnya yang membedakan dalam konteks agama dengan beragama tersebut? Terima kasih. Mungkin itu Pak pertanyaan Oke. dari Mbak Nuria. Iya, terima kasih Mbak Nuria Mutarfa. Ini sebetulnya adik saya ini aslinya, gitu ya. Adik kandung. Jadi sepemahaman bagaimana bersikap moderat dalam beragama. Jadi kaifa natabayyan bitawassul. Bagaimana kita beragama itu secara moderat. Karena ada orang beragama itu tatoruf. Tatoruf itu apa? Tatoruf itu ya tadi kecenderungan berlebihan, apakah itu radikal yang fundamental gitu kan, literalis, atau kebebasan yang terlalu gitu kan. Nah, sedangkan moderasi agama itu nilai-nilai moderat yang terkandung di dalam agama. Nah, maka kemudian dalam konteks membedakan konteks agama dengan beragama bagaimana? Ya tentu saja gini, kalau agama itu sebetulnya itu kan teks ya, narasi teks agama. Tentu saja kayak nilai-nilai misalnya dalam ayat ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan, atau ayat-ayat yang menunjukkan wa aksitu gitu kan, atau nilai-nilai keadilan gitu kan, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Al khair, al ma'ruf. Lah ini kan bentuk moderasi agama gitu ya. Artinya nilai-nilai yang moderat itu ada di dalam agama. Lah, sedangkan beragama, keberagamaan kita itu ya harus bersifat moderat gitu kan. Nah, bersifat moderat itu salah satunya adalah bagaimana cara memahami nilai-nilai agama yang benar, baik dan benar. Itu. Jadi baik secara metodenya, kerangka berpikirnya maupun implementasinya. Itu. Contoh, saya kasih contoh, misalnya gini. Bagaimana kita memahami ayat jihad gitu ya. Jihad itu bisa digantung orang yang gitu kan. Itu bisa diartikan berarti misi agama itu seolah-olah attack to the others, atau agresi gitu ya, melakukan agresi. Padahal dalam konteks jihad itu bagian dari defensif gitu ya. Sebetulnya defensif. Nanti kalau melihat sirah nabawiyah asal muasal perang, the holy war gitu kan, jihad gitu kan, itu konteksnya adalah defensif. Jadi bukan to attack to the others gitu. Maka kemudian ini yang perlu disosialisasikan gitu. Nah, maka kemudian ada bentuk webinar tentang moderasi agama itu, bagaimana kemudian kita mencoba untuk keberagamaan yang moderat itu bagaimana gitu ya. Nah, dengan cara tadi pola pemikiran dalam memahami agama itu dengan jalan yang baik dan tepat, kira-kira seperti itu. Jadi tidak kemudian ayat berbicara ini kemudian ditelan mentah-mentah seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu. Dek Nuria, Merka Arfa, seperti itu. Ya, jadi seperti itu jawaban dari Bapak Syariful Anam. Terima kasih. Gimana? Yang salah sopo? Lil. Terima kasih atas jawabannya.
Sami-sami. Oke, Oke, ada lagi? mungkin ini ada pertanyaan lagi Pak. Pertanyaan terakhir, pertanyaan penutup Ya. dari Mbak Aulia Munirotur Riza. Itu pertanyaannya, bagaimana cara menyikapi orang yang tidak mempunyai sikap empati terhadap sesama? Jadi hubungannya dengan itu tadi ya Pak ya. Ya. Terima kasih. Eh, Kami persilakan kepada Bapak Syarif Lanang. ini tidak empati, cuek bebek gitu kan, atau yang tidak mempunyai sense of belonging terhadap sesama dan sebagainya. Saya kira ya tetap kita rangkul gitu kan, tetap kita dalam tanda kutip apa itu istilahnya kita muasyarah gitu. Jadi kemudian lantas kita juta atau kita apa itu kita singkri gitu loh, karena narasi agama termasuk di dalam hadis Rasul itu silaturahim itu sebetulnya bukan melakukan hubungan yang baik ke baik gitu, tidak seperti itu, tetapi yang didasarkan adalah al-wasil man wasola man koto'aka. Jadi orang yang menyambung, orang yang justru memutuskan. Ini kan menarik. Jadi bentuk silaturahim itu sebetulnya bukan ya karena sudah hubungan baik kemudian disambung, tidak seperti itu. Karena itu namanya mukafaah gitu kan. Tetapi al-wasil man wasola man koto'aka. Jadi silaturahim itu sebetulnya ada orang juda itu apa? Juda itu memutus relasi, memutus hubungan. Tetapi di sisi lain dia juga mau menggandeng, mau mengapii, mau istilahnya memberi, justru memutus dirinya. Nah, ini tentu saja berat. Kalau tidak disadari betul tentang nilai-nilai agama, itu pasti dalam tanda kutip ya, di nafsu kita itu berontak. Lapo ngapii, wong di ora tau ngapii, mesti gitu. Tetapi justru yang demikian inilah narasi pesan agama gitu. Kembali lagi tadi ke nilai-nilai futuah itu, al-ihsan ilan nas, berbuat baik kepada orang lain dan mampu menahan dalam pengertian betah-betah ke apa sesuatu yang menyakiti terhadap diri kita. Nah inilah saya kira nilai-nilai kebaikan yang harus kita sosialisasikan dan harus kita implementasikan, dan bagian dari nilai-nilai tasawuf itu sendiri gitu. Karena gini, kadang kita jangan menilai hanya pada sisi aspek dohirnya gitu, tetapi harus samping diri dalam pengertian gini, kita melihat sesuatu itu jangan hanya sesuatu yang tampak, tapi ada hakikatnya gitu loh. Kalau kita sudah bisa melatih menilai sesuatu itu dari nilai hakikatnya, itu tidak kemudian lantas kita tidak akan menjustifikasi casingnya atau apa yang tampak di dalam fenomena itu. Contoh katakan gini, kalau kita misalnya ada orang itu musuh kita, kemudian kita kok melihat wong itu musuh aku ya, mesti lapo itu kan. Lah kalau kita bersikap lapo aku kok ngapi ide wong dia musuhi sama diri saya gitu kan. Nah ini kan melihat aspek aspek dohirnya saja. Tetapi kalau kita melihat dari sisi batiniahnya, hakikatnya, oh dia itu
berbuat jelek kepada saya, berarti ini sebagai teguran dari Allah. Sebetulnya ada sesuatu yang tidak baik sehingga menimbulkan sikap yang tidak baik kepada orang lain. Maka jadi gini, Allah menegur saya lewat orang yang tidak mencintai saya. Dengan cara apa? Ya dengan cara tadi, sikap yang muncul dari diri seseorang yang tidak suka pada saya. Itu juga bisa. Atau ya wes memang cara nih Gusti Allah nggak nyai ganjaran lewat saya ya berupa seperti ini, yaitu harus meningkatkan sifat sabar. Nah, mungkin selama ini saya tidak sabar, makanya Allah memberi jalan itu guna untuk memberi kesabaran buat saya untuk meningkatkan sifat as-sabr. Padahal sabar itu as-sabru nisful iman. Sabar itu ya separuh dari iman. Kira-kira seperti itu. Jadi lebih proses tidak keluar, tetapi lebih ke internalisasi dalam diri kita sendiri. Itu saya kira respon dari saya. Paulia Moderator Riza. Ya, terima kasih kepada Bapak Syariful Anam atas jawabannya. Bagaimana Mbak Aulia? Mungkin dia tidur, Pak. Iya, nggak apa-apa. Mungkin, Pak. Oke. Iya Pak. Ya, seperti itu. Hemat saya itu. Ya mungkin karena ini perspektif keilmuan yang saya geluti ya, ilmu tasawuf seperti itu gitu ya. Seperti itu. Ya. Nah itu apa ya, cara menumbuhkan sikap empatik itu kan tadi apa ya, merangkul agar bisa Udah lebih. tumbuh. Nah, kalau kita sudah merangkulnya, namun orang tersebut masih belum keluar sikap empatinya, itu bagaimana ya Pak? Iya. Ya mesti cari aja gitu kan. Artinya dalam pengertian gini. Ya, atau sikap dia memang merubah sifat akhlak perangai seseorang ini tidak mudah gitu ya. Kalau dalam teorinya Imam Al-Ghazali dalam Kimyatus Sa'adah gitu ya, itu kan akhlak itu bisa dirubah dengan catatan apa? Harus ada harus ada proses pengenalan diri sendiri. Gitu. Pengenalan diri sendiri yang di dalam dirinya itu ada kuwatul ilmi, kuwatul syahwat, ada kuwatul godop, gitu. Atau kuwatul ilmi, kuwatus sabuiyah, atau kuwatul bahimiyah. Nah, ini di dalam diri manusia setiap individu. Kalau menyelesaikan sikap-sikap atau akhlak yang kurang baik di dalam dirinya, maka dia harus bisa menyelesaikan kuwatul bahimiyah atau kuwatus sabuiyahnya. Dengan cara apa? Dengan cara disertai dengan kuwatul ilmi dan ad-din yang memunculkan al-hikmah, gitu. Kebijaksanaan. Itu panjang ceritanya seperti itu. Jadi memang kadang-kadang merubah orang itu kadang kan gini, persoalannya orang itu pengennya mengikuti apa yang menjadi kekarapan kita, tetapi di sisi lain
kita juga tidak bisa mengerti apa yang menjadi keinginan orang lain. Iya nggak? Jadi perspektifnya kadang seperti itu. Ya minimal di inline kan. Ya, sisi lain kita punya keinginan sesuai yang kita inginkan, tapi di sisi lain kita harus juga mengerti apa yang menjadi keinginan teman kita. Nah, seperti itu. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Ya, mungkin cukup sekian sesi jawab. Terima kasih kepada para penanya dan audiens yang sudah ikut berpartisipasi dalam acara ini. Kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Syariful Anam yang telah menyampaikan dan memberikan materi yang sangat menarik dan jawaban-jawaban yang bagus dan menarik juga tentunya. Mungkin mendekat acara berikutnya yaitu penutup. Terima kasih atas semuanya. Mungkin bisa kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sebelum tutup mungkin kita bisa sesi foto terlebih dahulu untuk guna sebagai kenang-kenangan dan sebagai dokumentasi. Iya. Ya. Semuanya di on cam ya. Ya, tolong on cam ya. Pasang wajah yang manis gitu ya. Ya, Oke. Biar kelihatan moderasi gitu. Moderat. Oke, 1, 2, 3. Oke, sudah cukup. Oh, cukup. Ya, Oke, terima kasih kepada semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Bagaimana Pak Saiful Anam? Ya, terima kasih atas waktunya bisa sharing bersama. Kurang lebihnya maaf gitu ya. Semoga tidak puas. Artinya ketika tidak puas, teman-teman bisa belajar dan membaca lagi gitu ya. Iya, Pak. Terima kasih. Mungkin kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.